warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para teman-teman dari PEN, baik dari digital maupun teman-teman di Kota Bandung, ya. Tonggak sejarah Bahwa hari ini yang seyogianya acara dimulai pada pukul sebelum asar, tapi satu dan lain hal ini yang selalu dilakukan oleh Yayasan Besdaya sebagai pengelola sistem penanggalan tradisional kalender Sunda, bahwa setiap hari Sabtu yang disebut tumpek itu adalah seri ritual pengetahuan yang inti acaranya adalah mengedukasi tentang bangsa Sunda memiliki sistem penanggalannya sendiri. Hari ini dilaksanakan pada hari Jumat karena pada hari ini tepat pada 7 Juli 1000 tahun yang lalu prasasti di Cicati Cibadak dengan nama yang populer Sang Hyang Tapak, isinya ditulis oleh Raja Sunda yang ke-20 Srijaya Bupati yang namanya panjang, menuliskan tentang satu peraturan batasan-batasan. Yang diambil dari prasasti itu adalah bahwa itulah satu-satunya tanggal penanggal sistem penanggalan yang ada kata Sundanya. Maka seorang putra Sunda Ali Sastramijaya almarhum meneliti itu selama 10 tahun dan kemudian berbentuklah bagal yang sekarang menjadi sebuah sistem penanggalan. Nah, pada hari ini kita lanjut, ini sebentar lagi surup kanon koe, matahari tenggelam, kita udah pindah ke hari Sabtu. Sekarang masih hari Jumat pada tanggal 7 Juli tahun Masehi. Nah, hari ini kita memperingati 1000 tahun yang lalu tentang prasasti Sang Hyang Tapak yang awal tonggak sejarah lahirnya sistem penanggalan yang ada dicetak di dinding. Nanti diterangkan oleh ahlinya. Demikian disampaikan pada teman-teman. Nah, hari ini yang berperan melaksanakan kegiatan ini semua, baik yang mengundang teman-teman, ada Bu Haja Eli Mayanti Padmawijaya dari Ibu Kota Pajajaran Kota Bogor, sama teman-temannya dari Bogor, yang perjalanan panjang bahwa kalender Sunda ini sudah berganti tahun. Tahun ini kita berada di tahun Urang Tutup. Nanti Bu Mira akan menerangkan apa makna dari tahun Urang Tutup. Itu yang inti cerita hari ini. Itu saya kira kenapa kita pada hari ini hadir, dan juga kita minta Ibu Eni Sumarni yang menguasai wilayah, mewakili wilayah Jawa Barat yang dipakai selama ini sebagai tempat Tatar Sunda untuk hadir. Beliau ditarik paksa sebenarnya untuk bisa hadir hari ini karena kita di tempat hotel yang bersejarah, yang kita bicarakan hari ini tentang sejarah. Kemudian semoga kita mendapat barokah pada hari ini dengan dialog sederhana dengan teman-teman pers. Kemudian kita sebut judulnya itu sebagai sedekah budaya, karena kita sudah diberikan pengetahuan 1000 tahun yang lalu melalui prasasti, sehingga kita bisa membaca sistem penanggalan nanti diterangkan oleh ahlinya. Itu saya kira, dan juga beliau juga sama ditarik paksa juga, bukan undangan seperti umum, harus hadir dari Majelis Adat Sunda yang hadir, teman-teman. Dan sebenarnya acara nanti dimulai Sunan Ampel turun dari Hayangan untuk membewarakan. Abu Oti sudah berkenan hadir nanti untuk dengan ilmu Siliwanginya, mulai dipasang demikian. Kita pakai waktunya. Nah, menghidupkan itu Sunan Agung bahwa bangsa Sunda berangkatnya adalah dari bintang, karena Kartika bulan pertama di sistem penanggalan kalender Sunda artinya bentang. Di manusia Sunda
aslinya dari bintang, bukan dari matahari. Kemudian dalam perjalanan setahun manusia Sunda menjadi suci karena nanti bulan 12 Asuji artinya suci, kembali lagi dari bintang. Nah, hari ini kita di bulannya bintang. Nanti diterangkan lebih lengkap sama itu intinya. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari pers bahwa ini ya kita bilang biar keren namanya konferensi pers. Masalah cuma mungkin dari Majelis Adat Sunda. Tahun orang tutupnya ditandai dengan perempuan. Gitu ya, tahun perempuan katanya. Kita dengarkan peradaban baru. Perempuan yang ada ilmu budaya, ada ilmu dari Bogor jauh-jauh ke Bandung. Begitu, terima kasih untuk buka. Mangga Bu yang punya cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini menjelang sarana kalau di dalam kalender Sunda, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang tentunya kegiatan ini salah satunya adalah dari rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan tema Muncang Labu Kapuhu Naratas Mustika Pajajaran. Dari beberapa kegiatan rangkaian ke belakang dari Istana Pesanggerahan Bung Karno. Nah, di sana kita memulai ritual Muncang Labu Kapuhu Naratas Mustika Pajajaran. Kemudian kita juga ziarah ke makam yang dimana seorang kakek yang menunjukkan kembali bahwa orang Sunda itu memiliki sistem penanggalan tradisional kalender Sunda, yaitu makamnya berada di Cibadak ya. Kita udah berziarah ke Muncang Labu Kapuhu Naratas Mustika Pajajaran. Kemudian kemarin kita baru saja mapag tahun baru Sunda di Galuh, Pakuan Pajajaran, ibu kota Pajajaran. Kemudian baru-baru ini kita melaksanakan tahun baru Sunda 1960, yaitu tahun Urang Tutup. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena tepat pada hari ini adalah peringatan 1000 tahun prasasti Srijaya Bupati Sang Hyang Tapak, yang di sana beliau menuliskan sejarah ketika ditemukannya kembali kalender Sunda. Dan hari ini 1000 tahun sudah berlalu, kita semua harus mengingat sejarah tentang warisan dari leluhur bangsa Sunda. Kalender Sunda adalah tonggak sejarah pikeun urang Sunda anu geus mibanda. Buhun dina batu tulis Prabu Srijaya Bupati di Cibadak, Sukabumi. Beliau adalah Raja Sunda yang ke-20. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan tanggapan, paparan, kemudian mungkin nasihat dari seorang indung budaya Jawa Barat untuk menyampaikan isi daripada acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada penata acara dan saudara-saudara saya yang terus eksis di budaya, yang telah hadir baik melalui lahir offline maupun di online yang akan digelar sebentar lagi. Pada dasarnya saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Dapil Jawa Barat, di mana salah satu daripada peran dan fungsinya adalah menjaga budaya daerah. Jadi saya akan selalu eksis di sini karena memang salah satu daripada dewa, selain saya memang makomnya adalah menjaga culture budaya
daripada daerah, walaupun dari dulu saya fokus lebih kepada budaya di bidang etika moral budaya Kasundaan, yang sering saya pedar dimanapun saya berada. Itulah mungkin ciri daripada karakter saya yang eksis di budaya itu di bidang apa, tapi lebih kepada eksis di bidang pemahaman dan penyebarluasan etika, karakter building daripada moral budaya Kasundaan. Karena dengan etika moral budaya, saya rasa kalau kita benar-benar memaknai dan benar-benar dijalankan, itu adalah sudah menjadi modal dasar untuk menjadi apapun. Karena di sana ada pedoman untuk kita melangkah agar kita selamat baik di dunia maupun kelak pertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inti dari hari ini kita berkumpul yaitu dalam rangka peringatan 1000 tahun prasasti Kiai Tapak, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa Kiai Tapak itu adalah Raja Sunda yang ke-20 yang Sanghyang Tapak ya. Prasasti Sanghyang Tapak yang dimana beliau adalah Raja Sunda yang ke-20 yang bernama Sri Jaya Bupati. Nah, kenapa itu disampaikan? Prasasinya di mana? Tadi sudah disampaikan oleh penata acara, berada di Cipati, Sukabumi. Dan pada saat kalender Sunda ini penanggalan lahir, tahun baru ya, tahun baru Sunda, teman-teman dari unsur-unsur yang terus menyebarluaskan, terus memotivasi kepada kita semua untuk bagaimana caranya mengabadikan atau mensosialisasikan bahwa kita tuh punya kekayaan yang sangat luar biasa. Yang katanya mustika Kasundaan tadi sudah disampaikan, sebetulnya mustika Kasundaan ini ada di kalender Sunda. Karena apa? Kalau kita pelajari lebih dalam, di kalender Sunda itu di mana setiap menit, setiap jam, jadi ada waktunya, ada wayahnya, itu ada mengandung makna. Kalau kita pada hari A akan mengadakan suatu acara, tapi pas harinya ini adalah di situ ada bencana atau ada bahaya. Bagaimana kalau kita ingin menjadi Manggiharja? Di kalender itu ada celahnya lah. Istilahnya apa teh? Ada hari yang berenergi, dihinarilah hari-hari yang berbahaya. Nah, ini kan membawa keselamatan bagi kita. Nah, kalau kita mau mempelajarinya dan mau menerapkannya, dan saya sendiri mulai sudah 2 tahun yang lalu saya selalu mencoba untuk terus setiap langkah saya ini menggunakan penanggalan kalender Sunda, dan alhamdulillah ternyata memang yang dikatakan dalam Al-Quran wal asri, demi waktu, ya ini implementasinya ini waktu. Jadi setiap detik, setiap menit itu ada maknanya dan ada terjawab di kalender Sunda gitu. Nah, itulah makanya saya combine antara keimanan saya dengan tadi mustika ya. Saya bilang mustika karena ini adalah bimbingan bagi saya untuk kita tetap hidup dalam keadaan selamat. Yang kita inginkan adalah selamat dunia dan juga telah sampai kepada Sang Pencipta kembali. Nah, disinilah yang ada tarik benang merah. Kenapa dikatakan peringatan 1000 tahun? Karena tadi sudah disampaikan bahwa Pak Ali Sastra Mijaya ini adalah penemu atau penggagas dan pengungkap ya, mengungkap kembali kekayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita 1000 tahun yang lalu, yaitu oleh yang Sanghyang Kiai Tapak. Jadi yang membuat yang Ali Sastra Wijaya ini terus berupaya untuk mewujudkan kembali bahwa kalender Sunda ini punya punya mustika, yaitu namanya kalender. Dan apabila ini dijalankan oleh anak cucu kita, inilah yang menjadi tuntunan orang Sunda. Nah, itu yang dimaksud dengan mustika tadi yang disampaikan oleh Ibu Haja Eli. Nah,
kalau berbicara tentang ahlinya, tentang kalender Sunda, kan harus sesuatu tuh bicarakan tuh harus ada ahlinya. Kalau saya mungkin belum saatnya untuk sampai bisa menjelaskan apa itu kalender Sunda secara simultan dari mulai tahun baru sampai kepada selama 12 bulan. Nah itu yang ahlinya adalah ada pakarnya, biar tidak salah untuk mengimplementasikannya, maka ada yang namanya Ibu Miranda atau Teh Mira yang populer dengan sebutan Teh Mira, di mana beliau adalah penerus dari Abah Ali Sastramijaya yang saat ini berupaya terus mensosialisasikan kepada kita generasi penerus orang khususnya orang Sunda agar penanggalan kalender Sunda ini dimaknai lagi untuk bisa dijalankan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan kebesaran orang Sunda, yaitu orang Sunda mah harus melihat jati mulang ke asal. Jadi dalam keadaan suci lahir, suci batin itu sebetulnya ada di dalam kalender Sunda ini. Demikian mungkin sambutan dari saya selaku dibilang indung budaya sama orang-orang budaya yang mencintai budaya, dan kita berikan kesempatan kepada ahlinya untuk mendar apa itu kalender Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya aja langsungnya. Iya. Ya Mira, masih ingat kami pernah liputan abg sanas nama iya teh nembe ayeuna searching gitu nya prasasti Samyang Tapak sudah lajan terang gitu yang hoyong ieu we supados kami wawasan urang sasarangan gitu. Nah, prasasti Samyang Tapak teh prasasti naon gitu. Terus lokasina aya di mana? Ayeuna aya di mana gitu. Dan kumaha tah historis nanti. Teman-teman, Ya, cantiknya orang dan telah kumargi ayeuna memang di Kaping 12 Sukrapaksa Sasi Kartika 1860 Caka Sunda. Nah itu ayeuna orang pedang satelit mengenai pertarosan di akan Wisna teh. Kamisme. Sampurasun. Mangga Kang Wisma nuk ngawitan mah panginten kedah terang ayana kalender Sunda ieu ya. Ayana kalender Sunda ieu teh ti hasil penelitian Ali Sastramijaya ya. Setelah berkeliling ke Nusantara, dia hanya menemukan penanggalan yang paling lengkap yaitu ada di Sukabumi, yaitu ada di Prasasti Samyang Tapak. Prasasti Samyang Tapak ini adalah di dalam buku Wangsakerta, sejarahnya itu adalah Raja Sunda yang ke-20. Itu dasarnya. Dan kenapa diteliti sampai ke Sukabumi dapatnya, padahal sudah keliling kemana-mana, gitu kan? Nah, jadi prasasti Samyang Tapak yang menurut buku Abah, kenapa diteliti? Samyang prasastinya sendiri sudah berada di museum apa ya, nasional ya, Gajah ya. Ah itu. Nah, namun demikian ya, di situ itu prasasti itu penanggalannya itu yang diteliti. Nah, posisi prasasti Samyang Tapak di Citatik itu ya, itu ada tanggalan, nah, ada ciri-cirinya di sana itu, dan di sana itu masih ada satu pohon kelapa yang menjulang tinggi hampir dekat ke langit kalau kata bohongnya ya, dan itu tidak tumbang-tumbang dan tidak melihat berbuah, tetapi kokoh. Nah, keberadaan si batu prasasti tadi itu sebetulnya ada di bawah pohon kelapa itu. Nah, jadi setelah posisi si prasasti itu ada di bawah titik pohon kelapa,
dicetak. Di situ pernyataan jelas ya, dan yang intinya yang menjadikan kalender itu adalah tidak panjang ya, lebih kepada mengkonversi dari batu Sanghyang Tapa. Nah, jadi kalau prasastinya memang ada di sana di Sukabumi. Kalau memang ingin tahu yang sedetailnya itu nanti bisa ditayangkan yang posisi letaknya, terus batunya segede apa, ciri-cirinya, dan warga di sana mengatakan itu masih hanya sangat sakral di sana itu. Itu dulunya dibuatnya gimana teh? Dipahat atau ditemukan begitu saja? Nah, itu kami kurang tahu kalau itu karena udah ada. Jadi gini. Belum sampai ke sana berarti ya? Oh, belum. Kita bukan ahli di situ. Jadi saya seorang Mira ini hanya menjalankan atau melanjutkan sebuah amanah dari Ali Sastramijaya Abah ketika beliau mau tilar ya, kurang lebih 10 hari itu dia mengamanahkan kalender ini ya, itu harus selalu dicetak dan bahasa terakhirnya di mana zaman robah ieu kapake. Cuman segitu, setelah itu tidak ketemu lagi, beliau langsung tilar gitu. Jadi saya langsung agak merinding ya, langsung saya jalankan amanah itu setiap tahunnya gitu. Itu saja. Jadi saya tidak ini tentang prasastinya, hanya kita mengajen bahwa adanya banyak sekali orang bertanya dari mana sih perhitungan kalender Sunda ini. Nah, itu kami sampaikan bahwa Pak Ali Sastramijaya ini meneliti itu perhitungannya dari hitungan yang paling lengkap adalah di batu Sanghyang Tapa Raja Sunda yang ke-20 yaitu Prasastri Sri Jayabupati. Dan kebetulan hari ini ya kami setelah melihat ke belakang penanggalan kapan jatuh di tanggal 7 Juli gitu. Nah, tahun cacing kemarin 12 Suklapaksa ini itu jatuhnya di tanggal 1 Suklapaksa di tahun cacing kemarin. Nah, baru tahun ini yang pas 12 Suklapaksa 1960 di Kartika itu pas di tanggal 7 Juli. Ya, pas tanggal 7 Juli. Jadi yang sebelumnya kita tidak menemukan tanggal 7 Juli gitu sebelumnya. Jadi baru hari ini, maka dengan demikian kita merasa terbersih itu hati untuk memperingati. Hanya itu. Cukup itu pertanyaan yang itu. Cukup. Mohon. Mohon Nggak, harus paham? Tuh ya. Lung pertama mah gitu. Atau sih maos ya nanti berjalan tentang Pak Ali Sastramijaya tentang penemuan ini. Ada medalnya bagus. Jurnal Works. Ini saya sekarang sudah tidak ada. Dan waktu itu saya terpikir ini sebuah tangible yang bagus begitu ya. Cuma kan kalau di Jawa Barat hari ini masih sedikit orang yang mengapresiasinya gitu. Belum ada museum, belum ada kajian yang tuntas dan sebagainya. Nah, kalau ada tahun Saka, tahun kalender ini, ya silakan dikembangkan. Hanya yang dipikirkan adalah dari segi mungkin nanti saintifiknya, keilmuannya supaya lebih objektif, dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. bisa dipelajari oleh orang di luar Indonesia juga, internasional lah begitu. Tidak hanya orang Sunda. Itu kalender itu eksistensinya harus sampai di sana. Jadi perjuangannya masih panjang. Oh, masih banyak. Terima
Terima kasih. Saya ucapkan selamat saja 1000 tahun. 1000 tahun Di tahun prasasti. depan 1001 tahun. Tahun depan 1002. Sebetulnya kalau hari ini itu sudah jatuh di 1178. Oh, 1100. Ya, 1078 ya. Jadi kita 78 itu udah lebihnya nih untuk menyambut Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia lah kira-kira. Nah ini udah lebih sebetulnya. Hanya saja karena kita memang hanya memperingati batu Sangiang Tapak ini, ya kita sebut aja 1 milenium. Itu mungkin atau nuhun, insya Allah di Saraswati sudah ada karena memang ayah para ahli. Namun sakedik teras dikembangkan supaya dia ke camal lamun sukuhnya lamun dia tadi dilaksanakan itu dan ayah ke camalan dan dah ieu mah kanggo ka sayang sadaya umat panitanya saya engke di deui dan untuk pengembangan secara internal, karena saya sebagai wakil daerah mengapresiasi banget ya, daripada ke orang lain dulu kan mengajak sulit. Saya sudah hampir 5 tahun, sudah 5 tahun kalender saya setiap akhir tahun dibuat dicantumkan nama-nama kalender Sunda. Itulah untuk internal dulu. Dan faktanya ya sampai saat ini ya belum ada ya yang interest untuk bisa memproduksi dengan detail, karena kalau detail ini nanti Bapak bisa bawa ini satu tahun kalender Sunda ini sangat banyak ya, lembarannya ya 12 karena di sini detail sekali di mana kita akan mendapatkan hari-hari atau jam-jam waktu-waktu tertentu yang mustajab untuk kita berusaha, untuk kita menanam padi, untuk kita apapun yang kita lakukan ada semua. Jadi di sini ada yang namanya Mangi Harja, terus kalau susah terkenal Mangi Pati ada di sini. Jadi kalau kita pelajari Teh Miranda ini sudah beberapa kali membuktikan kalau ada sesuatu terjadi suka di kalender Sunda, oh memang terjadi, oh memang tema waktunya di sini. Makanya saya sudah kalau saya intens menggunakan ini ada baru 2 tahun. Setiap saya langkah yang penting itu saya konsultasi dengan ahlinya dan alhamdulillah ya kayaknya itu permasalahan itu memang terasa banget lancar saja gitu. Nah itu yang intinya kita kekayaan ini kalau oleh siapa lagi. Dan ini memang sangat menurut saya tuntunan yang dibilang mustika itu saya bilang mustika ya, karena subhanallah hari dimana kita akan mendapatkan keapesan, hari dimana kita akan berkejayaan itu terjadi. Nah, contoh aja hari ini beberapa kita jalanin acara lewat dari jam menit pasti ada sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau lancar yang tepat waktu lancar ini sudah beberapa kali ya Teh kita jalani. Karena memang ada beberapa hal harusnya jam sekian dapat sekian itu dicoba. Ada ini juga kan sebetulnya saya bilang tadi jam 4.20 sesuai dinang ini ada aja mau mulai malah ada trouble. Itulah salah satu contoh yang di sini yang kita nyata. Karena saya tadi udah ke panitia bilang ini kenapa tidak 4.20 gitu ya, yang sesuai dengan tuntunan kita yang sudah ada di kalender. Bentar. Ya. Apakah itu harus dicetak? Tapi kan bukankah bisa didigitalisasi? Bisa. Hanya kan kalau mau digitalisasi itu kan kalau mau digitalisasi kita juga harus ada resmi dulu dong. Dari minimal dari perda pemerintah daerah, ya kan? Yang kita inginkan kan ini minimal ada perda lah pengesahan dari pemerintah daerah berlaku untuk internal orang Sunda gitu. Jadi makanya saya kalau bikin kalender pas selalu dibilang hanya untuk internal misalkan Baraya Eni Sumarni gitu aja, jadi biar tidak di kemudian hari dipertanyakan. Jadi ini saya selalu begitu karena harusnya ada perda. Saya berharap ada perda untuk minimal di Jawa Barat diteliti secara ilmiah tadi yang kata Bapak, sehingga ada pengesahan resmi dari pemerintah bahwa
kalender ini bisa edar, kan ada izin edar ya, apa-apa juga seperti ke Jawa dulu kan tiba-tiba ada kan Masehi, Pingpon kan ada tuh di kalender nasional ya. Nah kenapa kalender Sunda kok juga kok belum ada? Nah kalau itu yang kita harapkan, karena di sini juga kita selalu mengundang dari pemerintah daerah yang bagaimana langkahnya untuk kita bisa mendapatkan perda. Ini harus ditembus ya oleh kita sendiri gitu. Nah itulah Pak hambatan-hambatan kita, mudah-mudahan karena ini adalah menurut saya adalah kekayaan yang sangat memang kekayaan yang sangat luar biasa lah. Bagi saya sendiri sudah kepikir sampai detik demi detik ada apa? Ada ini. Jadi ini kalau bukan orang yang ahli banget di bidang astronomi, dan ini sudah diakui juga kalau nggak salah orang astronomi ini sudah ada, dan bakal tahun sekian harus berubah Bu Mira, itu sudah ada. Hanya tinggal pakar berkumpul di dia ini, mudah-mudahan Pemda manapun lah mendengar ya, terutama yang ada di tataran Jawa Barat, untuk memulai kita mengesahkan kalender Sunda ini, karena kita kan bukan pemegang kebijakan, kita hanya memohon dan meminta dorongan dan dukungan bahwa kita punya kekayaan yang sangat luar biasa untuk masa depan anak cucu kita, untuk hidup selamat. Bapak kalau baca ini, insya Allah memang untuk tuntunan untuk hidup selamat. Selain kita meyakini bahwa kita juga punya kepercayaan sendiri-sendiri, tapi ini kan kebudayaan, hasil kebudayaan itu hasil daya cipta leluhur-leluhur kita yang sangat baik untuk dilanjutkan oleh kita gitu. Ya, makasih Pak. Terima kasih sekali. Umur saya baru 98 tahun. Alhamdulillah. Bagi saya, abdi biasa uleman ya, umar kinau, anu ulang teh buka timana saya. Kak Abah teh bukan sampura Sunda, kurang giringan sama peringatan 100 tahun Pasaki Sang Hyang Tapak. 1000 bah. Jadi 10.000 tahun. 1000 tahun. Jadi saya Abah, saya biasa gitu, sapa Abah Landung. Abah Landung. Ya, baru 98 tahun. Alhamdulillah Bang. Udah ini, jadi beberapa puluh tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, begitu saya dilahirkan, saya sudah mendengar bahwa yang Tapak ini ada di daerah Sukabumi dan terus ke daerah Bogor. Baru-baru ini barangkali memperingati baru berapa kali? 2 kali. Jadi dengan peringatan ini, saya pribadi mendorong sebagai orang yang tinggal di tanah Sunda, bahwa orang Sunda itu pemangku budaya, karena mereka punya satu kalimat sampurasun yang dimana mengandung makna sampurna diri, nyata sampurna diri anjing. Apa yang harus sempurnakan itu? Yaitu 10 lemah dari peringatan ini yang mengandung istilah dari sampurasun, yaitu ngadengekeun wawaran anu sae. Amin. Dari awal mah tekeni awal. Arina sampurasun teh aya kecap-kecap anu kedah dilakukeun ku urang, kersa kedah anu Allah nyaeta kanon kedah sae. Panambung kedah sae. Ya. Mulut oge kedah sae. Sadaya kedah sae. Dan uleman ieu teh panggung uleman anu peringatan ieu teh abi dinilai sae pisan amanahna nyaeta ngarungkeun naon anu di anu dikedahkeun itu yang Tapak. Setelah oge saat urang memperingati sekian ratus tahun yang lalu, yaitu oleh Prabu Siliwangi mengajarkan daerah tadi awakin ingsun budaya sampurasun ya, raga urang raga ingsun anu sae raga anjeun sae nyata ngajalankeun opat anu kasayan
dina warga orang kedah yang dilakukan terus kasean sotsa pangamu mulut telinga dan otak. Sehingga kita mempunyai suatu budaya yang baik. Nah, cara-cara EKT pengalaman Abah dilakukan ke orang Sunda. Dina Sampurasun teh anu nurutkeun ku Prabu Siliwangi mah satrasna kedah Sili Asu. Tadi dinya dinu asu teh ningal dulu urang anu kapoekan kedah disaangan. Ningal dulu urang anu tujuh pareum kedah dihurungkeun. Dan saya tadi ada itu Abah nuhunkeun ka sadayana kelompok ya pados penanggalannya teh pados biasa minimal dinu penanggalan kanggo intern dicetak pados sadayana teh aya mah kanggo saya pokoknya dicetaknya lepas percaya tidak percaya atau tidak boleh pemerintah itu untuk kebaikan barangkali boleh saja tidak mengandung politik kami jahat jadi kamu ke saya mari kata mangsa bu urang teh parebut urang nyebatkeun kieu aya nyebatkeun ka Abah aya Abah dinten Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Senin naon ka pon begi paing jawab dan lain sebagainya rupina aya di dinya dan kita digabungkeun sehingga kelompok-kelompok Sunda teh saling mengisi nanti mudah-mudahan yang sakit ulah cek aing mah Senin kon kawin mah kudu jeung salah-salah ge. Aya. Ada etanganna. Enten nama nu diceritain memang aya. Enten ibu dia diseueuran terus dilaras ge nuhunkeun ka ngabantos supaya lebih banyak kelompok saudara kita Sunda yang di sana nanti apa. Tapi kalau saya amati memang penanggalan ini adalah lengkap. Jadi hanya tinggal menyatukan kelompok Kasundaan anu paling itu melibatkan dia kurang-kurang jadi diizinkan di sana ke anu saya ibu mungkin aja masalahnya mana kedasian ke pemerintah tuh kamu ke saya secara ilegalnya legal ya legal jadi jangan hanya kita kelompok kita yang ini segala ribu anggota orang teh bu aya 400 aya pak aya 400 500 tetap reongan kamu pada berkali mau eta kira reongan bah terus jadi bang Salaresna bah punten abi bade ngawartosan salami ieu kan kalender Sunda teh aya manajemenna nya terus aya media sosialna lajeng kalender Sundana ku abdi sebagai pelaksana kegiatan tos dugi ka Bali di Kintun janten anjeunna oge mempelajari kalender Sunda bukan karena dia Bali kemudian ada juga yang udah saya kirim ke Belanda kenapa demikian karena kita di bawah langit yang sama ternyata jadi oh itu kayak gini kalender yang ini gitu ya kok akurasinya gini ya, kok ini keren banget gitu. Nah, eta teh atos dugi ka Belanda. Lajeng atos diteliti oge ku beberapa mahasiswa dari universitas terkemuka di Provinsi Jawa Barat. Salah saliosna anu abdi nungkulan nyaeta dari sisi etnomatematika. Nah, terus dari ilmu falakiyahnya di Bogor. Jadi tos aya, eta tos aya sadayana salarosna mah. Nah, lajeng abdi muka hiji media nu namina Facebook, Instagram gitu nya kanggo ngabewarakeun anu teu tiasa kajanggo ku panangan. Janten upami saha-saha wae nu hoyong terang kalender Sunda aya di Facebook. Setiap sasi dinten ieu kunaon manggi harja, manggi pati, manggi susah aya di Facebook. Teu kedah repot-repot salarosna. Tos aya, tos disayagikeun. Nah, kantun upami anu hoyong nyetak, kantun ngahubungi panitia anu nyetak seperti kieu dikintun ka alamat masing-masing. Janten kalender ieu mah ku abdi dicetak tos dugi ka Belanda karena saudara saya dari sana. Kemudian waktu tahun baru kita konversi
tahun baru di sana ngawa kalender Sunda. Jantan atos rugi bang. Salasnya upami diraraos mah kahiuman bangkong. Sebenarnya orang di luar sana tuh udah tahu, udah menggunakan. Bahkan dia suka nanya, ini hari ini apa ya energinya gitu kan. Nanti ya saya tanya dulu sama ahlinya, karena saya cuma pelaksana kan gitu. Nah jadi atus dikaji ku beberapa keilmuan dari antropologi, etnomatematika, ilmu falakiahna, terus aya astronomina, terus aya astrologina, terus aya bahkan dina kalender Sunda ieu urang tiasa gede ilmu nu namina poetara. Nah, eta nu langkung jero deui lah gitunya. Abi ge lebih belajar di Lanceuk ya. Guru saya Teh Mira, Bu Miranda Hawi Harja, saya banyak belajar dari beliau. Jadi ketika semua orang tertidur, kita buka waktu yang sedang berjalan. Jadi ketika orang terdiam, Eli jangan diem, kita harus kesini. Eli kita harus Naratas Mustika Pajajaran. Apa itu Naratas Mustika Pajajaran? Kita harus gini-gini. Nah, itu udah dilakukan semua. Jadi salah jenna kanggo saderek-saderana anu aya di berbagai tempat, coba kantun upami hoyong terang, kantun buka medsos upami didinya aya nomor kontak upami hoyong bade nyetak, kantun ngintunkeun alamat DPDRI, nggak apa-apa. Kayak gitu atau enggak nanti diumumkan ke Bunda. Ya, nanti Bunda pasti nanti dipastikan. Tugas Bunda. Ya kan? Ya. Nah gitu, mungkin Ya nggak usah atos cunduk karena waktu meninggalkan orang satos. Badai maghrib ya. Dah maghrib ya, terus badai maghrib. Namun abdi badai nyuhunkeun Kapi Lanceuk di Majelis Adat Sunda. Belum sampai ada cerita kalendernya ini belum sampai. Tadi baru buka menjawab pertanyaan ibu bapak yang tadi ya. Nah ini terima kasih apa yang dilakukan. Ya. Jadi mungkin sebelum ini siapa nih? Bu Haja Eli. Saya sudah melakukan apa yang isi kalender ini. Iya. Jadi 50 tahun yang lalu, tahun 50 saya ada ini gelar, ya, orang sana mengatakan mau kawin nggak tanya, mau siapa ya, itu sudah diadakan, tapi maksud saya ini supaya intern kita yang ada barat ini lebih memahami nanti saling mana kelompok-kelompoknya diizinkan sama pangsanya, jadi kalau tentang peringatan 1000 tahun prasasti Samyang Tapak ini kan sebelumnya tentu ada perjalanan ini sampai proses ya. Ada proses. Awalnya asalnya ketika kita memasuki tahun ke-7 ya, yaitulah tahun cacing. Di tahun cacing ini ya, karena berdasarkan sistem waktu, kalender Sunda ini adalah satu sistem siklus waktu di sini ya, di mana berhitung dari minggu ya, dari tahun, dari hari, dari pasar, dari jam, daun dan sebagainya. Jadi kita pada saat tahun cacing ini mengarah ke kota Bogor ya, yang mana mengambil sebuah tema Naratas Mustika Pajajaran. Nah, dalam waktu setahun terus setiap tumpek ya, apa yang akan terjadi nanti di tahun baru Sunda? Selesailah tahun cacing di kota Bogor saat itu. Nah, lantas kita akan kembali lagi, kembali kemana? Dari ke asal kita di sini posisinya di Bandung ya. Nah, perjalanan menuju Burang Tutup. Nah, dari perjalanan Burang Tutup ini kira-kira pertengahan atau lebih ya, dari kira-kira bulan 11 kita sudah mulai mimpit Amir. Itu ya, jadi yang dikatakan mau menyambut
tahun Hurang Tutup. Nah, apa itu Hurang Tutup? Karena di dalam kalender Sunda 8 tahun itu ada Hurang Tembei dan yang terakhir itulah Hurang Tutup. Jadi aya nu mimiti jeung aya nu terakhir. Nah, perjalanan ini kita menuju kemana? Menuju ke selatan, yaitu ke Laut Santolo, untuk hanya sekedar mengetahui apa sih Hurang Tutup itu. Jadi setelah kita sampai ke Santolo, ketemu dengan abah nelayan yang paling tua di sana, ya kita bersama-sama pergi ke dasar laut. Saya cuma melihat, kalau dia seorang nelayan kan sudah tahu bagaimana. Inilah Hurang Tutup itu, Hurang. Oh, lobster ternyata, lobster. Jadi kehidupan lobster itu kayak mana? Lobster itu hidup di dasar laut yang paling bawah dan kehidupannya eksklusif. Dia tidak bersentuhan dengan kawan-kawan lainnya, enggak. Kayak laut kumpai, mandiri, ya. Eksklusif. Pantesan mahalnya si orang teh. Nah, itu ya. Nah, setelah kita tahu, dibawalah inilah Hurang. Sudah, kami pulang. Perjalanannya tuh setelah pulang ini kami menuju ke utara, yaitu ke Gunung Sunda. Gunung Sunda ini adalah satu kawasan. Di situ ada yang namanya Curug Lemper. Konon katanya di Curug Lemper itu ada satu batu, amparan batu, ya, yang di situ untuk meracik. Ketika seseorang mau ngapain itu diracik di situ. Nah, setelah ini jadi mipit-amit antara selatan dan utara, karena kehidupan di Sunda mah ngaler ngidul, nah gitu ya, ngaler ngidul, selatan dan utara. Baru kita selesai dari mipit-amit ngalah bebeja tadi, baru melaksanakan tahun baru Sundanya, kembali ke Naratas Muslim Pajajaran, yaitu di Hotel Salak di ruang istana. Memang kita sudah tinggi gitu loh ya. Orang Sunda mah harus lur lain dia. Di istana ke istana. Nah gitu. Nah dari situ dengan tema Muncang Labung Kapuhu kita selesai di Naratasnya. Kita berangkatlah ke satu utara. Nanti baru kita terangkan kenapa mesti demikian. Ya, ayo Muncang Labung Kapuhu harus kembali dulu ke asal, baru kita memulai lagi dari awal. Apa yang harus kembali kepada asal? Ya, yang dikaitkan kepada kehidupan Hurang Tutup tadi. Ya, Hurang Tutup itu kehidupannya eksklusif mandiri. Balik ke kidul, kemana ke kidul? Kidul itu adalah indung poe. Ayana di kidul, indung poe itu. Bagaimana menetapkan indung poe di kidul adalah di mana matahari terbit paling selatan, itulah indungnya. Jadi indung poe. Jadi balik dulu ke indung poe. Nah setelah itu baru kita menempuh ini, ketemu, dan itu memang tidak dirancang ya sebelum nanti akan ini, enggak. Itu perjalanan. Nah, bakal ada apa sih yang tumiba kepada manusia di tahun Hurang Tutup? Ya, ini bisa menjawab karena siklus waktu tadi ya berkaitan dari angka, ya, dari tahun dan jam dan minggu. Jadi tahun, kenapa ini dikatakan tahun perempuan? Jadi satu kisah perjalanan untuk menuju Hurang Tutup sudah selesai. Untuk sekarang saya menyampaikan sedikit saja kenapa ini disebut tahun perempuan. Sebetulnya itu hanya sebuah istilah saja ya.
Kenapa? Karena versi hitungan hari dari kalender ini di mana tanggal hiji Kartika ninggang di poe Soma Kaliwon bahkan alam saja. Nah, di kalender Sunda dia hanya menentukan Soma adalah bulan, Kartika adalah bintang, Kaliwon adalah mancawarna, sagala warna. Jadi kunaon tanggal hijina ninggang dina Soma adalah bulan. Yang punya bulan disebut bulan istilahnya hanya perempuan. Karena laki-laki tidak pernah datang bulan. Tapi paling habis bulan ya. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ada datang bulan. Maka tahun ini didominasi oleh perempuan dengan kehidupan bulan dan bintang. Itu kira-kira di tahun ini yang akan kita bisa nonton apa yang terjadi di tahun perempuan ini gitu. Tadi Baklika Indung ya kurang muncang lagu kampung itu Baklika Indung Baklika Indung bagi orang yang masih ayah ibu bapana minta doa restu datang ke kolom entah di tahun ini. Nah, baru kita melihat angka Soma Kaliwon, Soma atau Senen 8 Kaliwon di sini jumlahnya antara Soma dan Kaliwon itu jumlahnya semua 12. Soma 4, Senen 4 nya Kaliwon 8. Watakna naon eta disebut di kalender Sunda watak setan. Nah, eta. Jadi lamun ditinggal ditiliknya yang hari tahun ieu pasti banyak yang mempunyai watak itu. Tah, sing tangki, sing waspada, sangat kalau babaturan urang seperti urang tutup. Panenan teh babaturan eksklusif aja sorangan mandiri. Eta perlu dijalankan ke bangsa euna di urang tutup di tahun akhir. Sabab tahun hareup erek nyebrang ka windu Kuntara tahun kebo bulan Kartika. Beda deui di dinya lalakona. Ya. Sakitu we. Bisi manjang atur nuhun sampurasun. Sudah memberikan keterangan selengkap-lengkapnya pada sore hari ini. Kemudian mari kita dengarkan dari Majelis Adat Sunda tentang 1000 tahun dan kalender Sundanya. Mangga. Sampurasun, dipihormat para ini sepuh kayak Pak Landung nih guru abdi waktu SMP teh. Alatih tenis guru apa? Ayah Bu Oti, Teh Mira, Teh Eli, Mas Jago, Sanena, para jurnalis ya, dihormat Simkuring, Panggen, Wastar Simkuring, Ari Mulia Subagja. Buku Dewan Keraton Majelis Adat Sunda. Atur nuhun terus diulang di acara ieu. Simkuring saeutik moal panjang teh. Ningali dina tema sareng kondisi ayeuna. Ngan kitu tadi nama hayang nyarios teh KCM sebagai perwakilan masyarakat Jawa Barat anu aya di parlemen kan gitu. Tapi kabulu wih, jadi kayak hiji benten. Tadi toseur berkembang patarosan kakaitan kuno teu berkembang wae seni teh sunah teh adat jeung budaya teh ngan seni we ditabuh teu ukur. Simkuring ningali bahwa ieu teh hiji realita yang pemerintah provinsi khususnya nganggap teu penting karena adat jeung budaya. Lebih penting teknologi, lebih penting sekolah, lebih penting patung. Sementara adat dan budaya di mana kokocoran orang salah manusia kada di alam dunia, ia aya aturan, aya tatanan, anu teu meunang leungit. Lamun urang kaluar tina tatanan eta nu bakal kapanggih kecelakaan. Tah ieu bener perhatian
pangdugikeun ka saya juga kan gubernur ka DPRD anu lami bohong bakal kapayun ke ka DPD dan sareng musyawarah. Perhatikan adat dan budaya. Kalau adat dan budaya leungit, maka bangsa Indonesia teh jadina boro-boran. Sapertos tadi didugikeun ku Teh Mira. Komo ieu tahun urang tutup, ieu teh balik ke kana wiwitan gitu. Balik kana peradaban awal. Dina peradaban ieu alih peradaban sapertos istri ngalahirkeun orok. Bakal mawa getih. Rek percaya syukur teu kajeun. Rek suka heuh, rek teu beuki pek. Tapi ieu di alam dunia mah tara aya nu anyar. Geus pernah kejadian. Namun tara salila panon poena sarua, kejadianna bakal sarua. Dan tadi Teh Mira ungkap sing hati-hati montong pipilueun nyakseni ngabandungan bisi kabarerang dina wayah wanci waktu robahna peradaban zaman. Aya patarosan ke Teh Mira ti Agustus ka ditu aya kejadian naon eta nu kedah diwaler. Padahal urang siap-siap ya khususna nu aya di ruangan ieu gitu. Ulah kabawa riweuh seolah-olah asa nu urang padahal urang nanti pilueun. Ulah kabogoh teh nyo kasamaran tingali. Dan muncang labuh kapuhu balik deui kana wiwitan, balik deui kana asal, balik deui kana nol. Termasuk orang salaku bangsa Indonesia sok gara-gara deui atuh kana titik nolna bangsa. Para pendiri bangsa nyieun amanat nyontoan dina kahirupan berbangsa bernegara, tapi poe ieu urang teu saeutik ge nyonto kana eta amanat, kana contoh-contoh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa nyieun amanat teh lain menang sorangan, menang ti para karuhun. Warisan kabeh amanat oge ti sepuh-sepuh. Bisi bangsa Indonesia cilaka teu gara-gara deui ka titik nol. Ceuk tentara mah baik tu azimuh. Bisi sasabna jauh teuing. Komo ayeuna nincak dina taun urang tutup. Anu bakal loba kajantenan anu teu pika raoseun. Tapi dia hiji katangtosan anu kedah kajantenan. Teu tiasa dihalangi. Mungkin bencana geus kedah teh. Alam, bencana politik, bencana budaya. Dia nu kedah urang waspada dina ngalakonan kehidupan ayeuna kapayun. Dan simkuring amanat di para sepuh, para karuhun para pendiri bangsa negara teu acan aya nu dilaksanakeun dikeun ka ieu dina kahirupan berbangsa bernegara. Dan sekali deui ka Bapak Gubernur, DPR, DPR RI, DPD sanes kanton sadayana pangawasa pemerintahan sing areli sing saladan ulah boga rasa aing pangaingna tapi aranjeun teh dipilih ngawakilan rakyat lain keur dirina sorangan lain keur partai. Walaupun realitana ayeuna loba ngawakilan dirina jeung ngawakilan partena. Sakitu yang di kaujang magrib ke dikembangkeun deui lanteun di kamiha. Nuhun sampurasun cak rampes rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sakedik kana mugi janten catatan ya. Tadi pertarusan Kang Ari aya naon di bulan Agustus. Nilik dina kalender Sunda ieu ninggang di bulan Margasila. Naon ari Margasila? Margasila teh laratan anjeun. Jadi jalan masing-masing jalma. Eta laratan anjeun. Di dia aya pepejeuna nya anu kaitanana. Urang ulah meyuni ukuran
ulah miyuni hurang tai kahulu-hulu. Ya, kita peribahasa. Jadi hese ngartina kana pangajaran. Jadi hese ngartina kana naon anu tos dijejeran ku para sepuh. Nah eta. Jadi kencan pokok. Nah, eta. Itunya. Nah, jadi di Agustus itu kurang kedah memang waspada. Alam keur ngahiji jeung berpengaruh terhadap manusia jatona dina marga sira. Nah eta atur nuhun sampurasun. Atur nuhun di majelis adat Sunda tapi terusna kurang kepingin sarangan jejeran sareng sambutanana. Salajengna salarosna acara awal mungkin bade dimulai saatos netepan maghrib. Yanten rencangan pers sadayana nu aya di dieu anu pentingna nyaeta pembukaan acara pertama. Ini tadi karena indung urang keur sibuk pisan gitu nya jadi dipayunkeun. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita break dulu sholat maghrib, nanti dilanjutkan di pembukaan awal acara yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para hadirin semua dan teman-teman media. Kebetulan kali ini kita sambil menunggu kedatangan dari CBN Kota Bogor, Ibu Haja Cahraini ya. Nah, sampai sekarang kita saksikan sambil menunggu beliau Kidung Siliwangi yang akan dibawakan oleh Ambu Haja Oti Rostoyati MSI, dan selanjutnya akan diteruskan dengan tari topeng, yaitu bertepatan dengan 5 watak, yaitu 5 watak itu yang akan ditampilkan oleh Ambu Oti dengan tari topengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia urang sadayana janten jalmi sampurna. Sampurna lahirna, sampurna batina, sampurna pikiranana, sampurna mentalna, sampurna moralna, sampurna etikana, sampurna estetikana, sampurna spiritualna. Amin. Pangurang parantos sampurna. Biasa ngabentenkeun mana anu kedah dipi Gusti, mana anu kedah dipi Gusti. Kami dipi Gusti nyaeta cahaya ilahi yang angel putih jaga kamu kasanggal usinya. Tuh, sakiti kene indahnya. Eta namanya sakiti. Sadayana urang mah teu gaduhna naon, kayak kedah uing deui. Dicana teh urang langkung hak. Yang bagi kitu di dieu teh eta ulah ieu nanti ulah kedah remut kanu ka alam gaib, alam surga neraka gitu. Ulah dunia unggul nanti mentan teh ka alam gengan. Dan komo kumi lempeng mah bakal ka surga endah surga. Kami itu kami anu kadah di Gusti di Gusti ya mah urang sadar lagi kagungan Allah. Abi teh gaduhna naon? Santen ge kagungan Allah, tapi nikmatna ka abdi. Ieu nari sagala kagungan Allah, tapi nikmatna ka abdi. Hatur nuhun ya Allah. Cai naon ya sagala urang hatur nuhun ka Allah. Maha Welas, Maha Asih, Maha Gede, Maha segala-galana endah. Tapi kalau di Gusti eta budaya mah hasil karya manusia. Kampung urang. Tapi kampung urang ya kampung Gusti. Tak orientasi nama kada Gusti Allah. Ya. Bidang keluarga bermacam-macam, tapi tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah hilapnya orang mau kawan anjir mah
lagi kawan anjeunna urang di dunya teh ngumbara ngumbara teh leuwih ka alam asal wihna tapi ulah ka neraka ka surga eta surga sareng neraka teh saya di dieu kumaha urang ya mereka surga mereka neraka kumaha kalakuan main apa sih bere ngalagukeun Kidung Siluang Sius mama sama Kidung Siluang teh sabina teh cenah ambu di kahyangan memberikan patah kaki ke bumi ke luhur ke luar negeri mah wah eta teh di ieu kan filosofi teh di siap Jepang Belanda di Amerika di mana-mana siap di luhur karena cahaya mah poe keula karena satana Gusti masih sing ada mah Jakarta Raya ada mah heula Johar awal putih lebih gitu eta mah sanes saya sungguh jeung kuring kantos ieu teh ngalaman menuju 8 tahun kalau tak gitu indah tapi tak ada di bumi yang di dia mah sehat ini gitu sama nggak tadi Imam Islam Bismillah kita ngidung ke Gusti Rabbul Ijati mugi aya negara keng rahmat tiap widi Nusantara masingna anjung nyangking dharma nuha kiki ngagem ilmu anu luhung kasantikaan sajati jiwana kamanusan karakyatan anu adil tulangna teh keadilan gedina iman jeung tauhid iman ka Gusti nu agung wasa bumi manusia teu aya daya upaya pon kitu deui upaya merdeka Allah anu sifat Rahman Rahim merdeka pitulung Allah anu sifat Rahman Rahim
silih asasi si lahir si batin silih asu kanu pemuru kegebragu nurung tanpa kurungan nyaangan alam buana geuning selamat dunia bulan cahaya bentang lain bentang cahaya mau aya banding nugrung jero kurungan usik dina sanubari lamun urang ngerean sakatuka dina zaman Sunda purba kuasa di Ratu Agung Siliwangi manjing wastu alam tintrim budi lukung pajajaran Sunda
tayu kasih pihak turun ada agung sihat sami tidak irut telinga nah wah tata wah titi lepas ucap salah tincang buat sapan carang sapan hapunten nyakasalah dari Tuhan Hijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngagambarkeun bayi anu bagi lahir bersih putih bersih. Bayi bagi lahir anu lahir kata dia barangkali anu datangkan alam diajar alam dunia ya jami anu hoyong manggil sang jati diri tapi itu gak pernah gonjang ganjing gak pernah ya itu ayat jijik ya ayat 2 aliran ya mah anu jami anu tos mengeninga jati diri endah Allah bahagia in Allah mengajak lokal indahnya menunggalak muridnya menunggalak itu siun itu nyawa tahu isin itu diri yang pengen nyawakan diri teh tadi saya mau nyawatnya khasusnya malah datang kerja sampah di diri sesak bersihana gitu ya masa nyawa arahkan kan melompang nganggo bahasa anu ya itu kamu udah itu mantan mahasiswa aja saya menggambarkan arah anu tiasa kan perang di Arab tapi ya kalau perang paling besar perang melawan diri sendiri nyata sepilih dari jahil karya yang akan buka dolim asih pokoknya asih mah jantan raja jantan namanya jantan manusia jantan buka rasa kemanusiaan tapi umpamanya sabari namun setan dunia kayak cepat kalau sampai keisinan ku diri kamu ku Allah Allah ngeramal biasa doa
ininya ya. Siapa? Tuh. Aktif, bagus. Puntennya. Salajengna pembagian kalender simbolik kanggo sadherek media. Ambu gaduh tugas ayeuna nyanggakeun kalender Sunda. Iya langsung Nanti ngasihnya pakai topeng. Simbolik kanggo anu pertama kanggo Om Ruli. Om Ruli mangga Om. Simbolik nanti kalender Sunda. Menerima kalender Sunda. Punten nek pengalaman kebetulan. Jangan tahu orang tutup karena tahu terakhir dalam acara ini. Sakedar neng. Buati nyangarkan Kak Om Ruli dari Trans TV. Ini untuk. Nah, sangatkan mangga. Salaman aku. Singkat di sini. Di sini, oh sebelah sini Kak Ruli ada yang turun dari bayangan. Nanti sekali di sini. Kali dia. Emot ke Abah Ali, kemudian pada dia, yuk mana ujian kan aja yang mereka mawat sama yang di Cidungan, itu kan dia itu langsung di Cidungan, Cidung Situasi. Atur nuhun Ambu, atur nuhun. Salajengna kanggo Pak Wisman dari detik.com. Pak Wisman, mohon Kang Wisman. Tunggu dulu Kak Om, nanti foto lagi. Diberikan oleh Majelis Adat Sunda. Mangga. Ayo Kak. Ini baru majelis Sunda diberikan lagi. Dikasih jejerang. Kanggo Kak Wisman. Sini Pak. Agak sini. Nggak nampak anggotanya. Kamera. Salajengna kanggo Inspira TV. Mangga disandarkeun ku tanggal hiji salahkeun ku kamera Sunda cucu-cucuna di belahan kidul tanjakeun acara di kala Sunda yuk urang kelebetkeun salajengna sepuh Abah cucu-cucuna di belahan kidul Pak Hari dari alfa.com. Hari mangga. urang kelebetkeun Disandarkeun ku Ambu. Hari terasa Pak sareng Abah Idong, Abah Idong. Terus sareng Pak Oji, jadi Pak Oji. Abah Iding, sekarang Pak Oji. Pak Oji mangga. Sareng Kang Sambas News. Kang Sambas bukannya aya Imun. Setelah ini kita foto bersama ya. sahabat
Masih ada yang tersisa? Foto bersama di sebelah sini backdrop. Wilujeng Pabaru Sunda 1860 tahun Hurang tutup. Atur nuhun daun jasa Sunda, cucu dari belahan kidul, tanjur ke Aceh dari kala Sunda. Urang kelebet. Cucur China, Gempo Sawanda, Bapak Jayana, Nusantara, simbolik karena titik nol karena wiwitan tanjur ke Aceh dari kala Sunda. Yuk urang kelebetkeun. Urang bilang mangsa bari milik wanci, sayang ka abayung itu waktu mewano kain. Bandung Nuga Sunda Manjir Daya di Buana di aku Mas Sunda ditampi kelabaran insya Allah upami kurang menyak pada saat depannya dia insya Allah aku yang kurang di perjuangan. Tadi aku lalu Kasih
Siap, mana aja lah. Pak, besok. Aku yang begini. Nggak hajar. Masuk tadi kan mungkin nih. Sendok namanya. Ini ambil sendoknya di saya. Emang? Iya, ambil sendoknya. Itu aku barinya tuh apa? Yuk, udah. Yuk, udah. Ayo, udah. Ayo, udah. Ingat kan? Buatan ini lagi teh moy ya teh nama ini mah nanti kamu makan di ini Joti. Amboti ya ini gimana ayo akan aku dari beli sekios. Ibu laku dan pulang. Yuk tempe. Ayo masih ada 10. Ayo tuan. Di mana sih? Mana ayah? Kan kelihatan. Mana tuh